Halo anak-anak yang cerdas, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga ya. Anak-anak ingat protokol kesehatan, rajin-rajinlah cuci tangan yang bersih, makan makanan bergizi, kalau keluar ingat menggunakan masker ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, silakan anak-anak simak dengan baik. Sistem pernapasan pada hewan. Semua makhluk hidup melakukan pernapasan secara terus-menerus selama hidupnya. Bernapas bertujuan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Organ pernapasan hewan. Yang pertama kita bahas yaitu hewan cacing. Di sini contohnya adalah cacing tanah. Cacing tanah melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan tubuhnya. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas melalui kulit. Kulitnya banyak mengandung kelenjar lendir, sehingga kulit tubuhnya menjadi basah dan lembab. Oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya masuk melalui seluruh permukaan tubuh secara difusi. Pengeluaran karbon dioksida juga melalui permukaan tubuh. Ini adalah salah satu contoh dari cacing tanah. Yang kedua, serangga. Salah satu contoh hewan serangga yang Ibu berikan di sini adalah belalang. Organ pernapasan pada serangga itu adalah trakea. Pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan menggunakan sistem pembuluh trakea. Mekanisme dari pernapasan serangga ini adalah oksigen akan masuk melalui spirakel, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuhnya. Ini adalah salah satu contoh spirakel. Kemudian udara itu masuk ke trakea dan menuju ke cabang-cabang trakea yang disebut dengan trakeol. Selanjutnya ikan. Ikan bernapas dengan insang karena ikan itu hidup di air. Nah, sesuai dengan anatomi pada ikan, anatomi insang itu terletak di sebelah kiri dan kanan kepala pada penutup insang ini. Ya, bisa anak lihat pada gambar anatomi insang. Di sini ada lengkung insang. Lengkung insang itu terdiri dari pembuluh darah dan filamen insang. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut insang lalu mengalir ke insang yang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme pernapasan ikan. Air mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, kemudian diserap oleh kapiler darah pada lembaran insang. Selanjutnya, pada saat mengeluarkan karbon dioksida, air akan keluar melalui operkulum. Hewan selanjutnya dari kelompok amfibi. Amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Pada fase berudu, katak bernapas menggunakan insang. Mekanisme pernapasan
reptil itu bernapas dengan paru-paru. Mekanisme pernapasan reptil, oksigen masuk melalui hidung, tenggorokan menuju ke paru-paru. Contoh reptil di sini adalah ada kadal dan ular. Mekanisme pernapasan pada reptil, udara masuk melalui rongga hidung, selanjutnya diteruskan ke laring, trakea, yaitu ada pada tenggorokan, dan terakhir paru-paru. Dari kelompok burung, burung bernapas dengan paru-paru. Kepakan sayap membantu pernapasan burung pada saat terbang. Saat terbang, burung bernapas tidak melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di paru-paru udara. Perhatikan pada gambar ini. Jadi, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju trakea dan paru-paru. Pada saat terbang, ini ada beberapa kantong udara, yaitu di dada atau anterior, dan kantong udara di posterior pada punggung. Itulah pernapasan pada burung. Ya, yang terakhir adalah kelompok mamalia. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Mamalia yang hidup di darat, sistem pernapasannya tidak jauh beda dengan manusia. Mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup yang akan menutup pada saat menyelam dan terbuka pada saat muncul ke permukaan air. Salah satu contoh mamalia di sini adalah lumba-lumba, di mana proses mekanismenya oksigen itu masuk melalui hidung, kemudian menuju tenggorokan, dan terakhir menuju ke paru-paru serta nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Salam semangat belajar selalu.